Debat calon presiden Indonesia 2024 sudah berakhir tadi malam dan sekarang kita akan coba lihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap debat ketiga pasangan capres dan juga cawapres. Di video sebelumnya sudah aku bahas ya bagaimana Pak Ganjar memberikan closing statement-nya. Ya kalian bisa tontonlah seperti itu karena ada banyak sindiran-sindiran pedas yang ditujukan sangat nyata sekali. Ini adalah ke Pak Prabowo. Nah, sekarang kita akan coba bahas adalah statement closing dari Prabowo yang ini dinilai sama masyarakat bahwa kok Pak Prabowo bisa begitu humble ya? Kok bisa Prabowo itu meminta maaf padahal dengan background-nya orang yang kaya raya, hartanya udah bukan lagi miliar, tapi sudah triliun. Terus juga posisi dia di masyarakat, dia adalah seorang militer juga, kemudian mantunya juga presiden kedua Indonesia, Soeharto, itu kan juga ngebuat kita, wah hebat ya bisa minta maaf seperti itu, dan ini dijadikan sebagian masyarakat menilai bahwa Pak Prabowo itu punya hati yang besar, itu yang pro. Tetapi yang kontra ngerasa bahwa, Pak Prabowo ini itu hanyalah strategi doang gitu. Tetapi apapun itu coba kita lihat pada saat Pak Prabowo menyampaikan closing statement-nya, yang suka tidak suka ini semakin menguatkan mereka yang sudah memilih Pak Prabowo semakin yakin bahwa kayaknya Pak Prabowo adalah yang pantas begitu dicoblos dalam 14 Februari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya di sini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini justru malah ngebuat masyarakat kami lebih juga simpati mohon maaf ya kepada KPU, seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah KPU juga kena soalnya yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting permintaan maaf itu sebenarnya adalah terlepas salah atau benar ya, karena salah dan benar itu adalah bagian yang subjektif, setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing. Tetapi aku lihat dari beberapa komentar beliau-beliau yang mendukung Prabowo bahwa kenapa sih mereka begitu yakin mendukung Prabowo dan juga Gibran. Alasannya sih salah satunya yang paling banyak diikuti oleh masyarakat menurut aku adalah ada satu statement yang bilang begini, Pak Prabowo itu biaya kampanyenya biaya sendiri. Dia tidak punya hutang budi dengan siapapun. Memang dia koalisi dengan beberapa partai, tetapi kan itu tujuannya agar bisa melewati batas threshold, agar dia bisa maju sebagai calon presiden. Tetapi kalau untuk biaya kampanye, dia itu adalah biaya sendiri karena hartanya sudah triliunan. Berbeda dengan pasangan yang lain. Mereka biayanya itu disupport dari banyak orang-orang di sana, dan itu nanti ada yang menduga bahwa kalau biaya kampanye itu disupport sama tokoh-tokoh tertentu atau perusahaan tertentu atau kelompok tertentu, itu bukan uang gratis anjas, nanti mereka harus balas budi dengan cara misalnya harus menandatangani surat izin untuk mendirikan A, B, C, dan D, dan itu juga ini jatuhnya kayak investasi sih. Karena nggak ada makan siang gratis. Nggak mungkin lah orang ngasih 1 juta, 2 juta aja mikir-mikir apa yang bisa aku dapatkan dari kamu. Apalagi kalau ngasih miliaran, ratusan miliar untuk biaya kampanye nasionalnya. Emang siapa yang mau ngasih uang sebegitu gratisnya doang tanpa ada imbal baliknya? Apakah statement ini masuk akal atau tidak? Jujur, kalau aku lihat dari pasangan pertama, mereka selalu mengatakan bahwa kami adalah biaya kampanye yang paling kecil. Ya, sekecil-kecilnya biaya kampanye juga hitungannya masih miliar, teman-teman.
nggak cuman 10, 2, nggak, paling minimal tuh ya sampailah 100 miliar. Kalau aku hitung-hitung ya kalian hitung aja sendiri. Pada saat kampanye di Indonesia dengan pesawat charter, baju, logistik dan sebagainya, itu sih seminim-minimnya juga 100 miliar juga habis untuk iklan di TV. Iklan di TV aja kalau kita lihat ya teman-teman ya, di TV nasional ya, apalagi jam prime time, iklan di TV 30 detik untuk satu kali tayang aja, itu ada yang minimnya itu adalah 200 juta, 300 juta sekali tayang doang. Dan kalian bisa bayangkan kalau selama musim kampanye, pasangan capres dan juga cawapres masang iklan di TV, itu sehari mungkin bisa 10 kali tayang, itu berapa miliar untuk tayangan di TV aja, belum dengan yang lain-lainnya. Jadi seminim-minimnya dari capres dan juga cawapres itu ya paling tidak timnya mereka akan habis adalah ratusan miliar rupiah. Dan hal ini juga yang ngebuat masyarakat sebagian berpikir bahwa makanya saya tuh pilih Pak Prabowo gitu, karena Pak Prabowo itu tidak ada hutang budi dengan siapapun. Dia manusia yang merdeka, walaupun ada sisi yang dikategorikan adalah hal yang akan menjegal dia, sama seperti Pilpres yang lalu adalah masa lalunya yang dinilai adalah katanya dia melanggar HAM, dia tindakannya otoriter dan sebagainya. Ya, I don't know lah, itu hak kalian karena sudah banyak pembahasan mengenai itu, dan itu adalah terserah kalian memilihnya kemana. Tapi yang secara pribadi aku melihat memang kalau di antara tiga pasangan ini, secara ide dan juga gagasan, memang aku harus mengakui pasangan nomor urut 1, yaitu adalah Pak Anies, sangat meyakinkan dengan kata-katanya. Meyakinkan banget lah, educated lah boleh dibilang, karena dengan latar belakang beliau yang berasal dari keluarga juga terpendidik, juga pahlawan, dari keluarga pahlawan juga, bapak ibunya juga bukan orang sembarangan, pokoknya high quality lah, aku bisa katakan seperti itu, kecerdasan dan sebagainya. Tetapi kan untuk menjadi pemimpin Indonesia itu, kita bisa lihat ya, orang Indonesia itu nggak butuh lah, maksudnya kita butuh lah orang pintar, butuh lah orang cerdas, tetapi kadang untuk menjadi seorang leader itu ada seninya ya, dan sebagian masyarakat tuh menilai bahwa Pak Anies ya semuanya baik, sempurna gitu, mungkin privilege ya, berasal dari keluarga yang harmonis, keluarga yang kaya raya dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang di luar kontrol manusia. Kita nggak bisa memilih ya, mau dilahirkan dari keluarga pahlawan atau mau dilahirkan dari keluarga pinggir jalan, itu kan bukan pilihan hidup kita, dan itu adalah salah satu hal yang privilege yang nggak bisa kita kontrol. Nah, Pak Anies memang mencuri hati sebagian masyarakat, terutama mereka yang mungkin kayak ya bagian-bagian akademis ya. Aku juga termasuk akademis karena aku juga adalah seorang dosen. Tetapi Indonesia tuh sepertinya butuh presiden yang unik gitu ya. Kayaknya kalau aku lihat dari trennya, kenapa sekarang ini banyak dari berbagai lembaga survei yang mayoritas mengatakan bahwa pasangan nomor urut 2 ini yang menempati posisi paling tinggi, karena sudah agak bosen masyarakat kita dengan pemimpin-pemimpin yang punya background-nya luar biasa pinter, dari keluarga terpandang, berpendidikan baik dan sebagainya. Kita butuh hal-hal yang unik gitu loh, karena ya sampai sekarang pun Indonesia masih terus berada di negara berkembang, teman-teman. Nah, makanya ada juga yang bilang bahwa kenapa banyak juga hasil survei yang mengatakan memilih pasangan nomor urut 2, karena masih banyak yang cukup puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan masyarakat mempotretnya bahwa kalau kita memilih Prabowo, katanya ya semua program Jokowi itu akan dilanjutkan. Nah, makanya di antara tiga pasang ini ada yang bilang nih, ini bukan aku opini pribadi, tetapi dari banyak masyarakat aku capture di sini. Ya, yang paling sebenarnya dalam tiga pasang ini hanya ada dua kubu sebenarnya. Kubu pertama akan melakukan perubahan, kubu kedua adalah akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kalau yang kubu pertama perubahan itu adalah menurut aku pasangan nomor urut 1 ya, Anies Baswedan. Tetapi kalau untuk yang akan melanjutkan dari kinerjanya Pak Jokowi adalah ya pasangan nomor urut 2 dan juga nomor urut 3, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Lantas kenapa dong kok Pak Ganjar, timnya itu di lembaga survei juga tidak naik-naik? Ya, karena ada sentimen yang cukup negatif dengan cerita masa lalu. Di cerita masa lalu pada saat Pak Jokowi ya,
itu dengan Ibu Megawati. Dikatakan bahwa Ibu Mega itu sepertinya terlalu menyetir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya petugas partai aja, semuanya didirect di situ. Nah, ada sebagian netizen juga yang bilang bahwa siapapun presidennya, kalau masih Ibu Megawati yang menjadi dalam tanda kutip adalah penggeraknya, yang jadi presiden itu sebenarnya adalah Bu Megawati, bukan Pak Ganjar. Jadi ini adalah kayak trauma di masa lalu yang ngebuat masyarakat juga banyak yang tidak mendukung pasangan nomor urut 3 dari berbagai lembaga survei tersebut. Tetapi pilihan ada di tangan kalian. Silakan kalian pilih nomor 1 ya monggo, nomor 2 juga silakan, ataupun nomor 3 juga nggak apa-apa. Yang harus aku garis bawahi adalah siapapun yang akan kepilih, sebenarnya visi misi mereka semuanya baik kok untuk Indonesia. Ini hanya masalah selera aja. Ini hanya masalah tentang fun aja lah, buat seneng-seneng aja. Karena menurut aku pribadi, siapapun presiden dan juga wakil presidennya memang berpengaruh untuk kehidupan kita, tetapi tidak sampai ke level yang sedalam itu. Karena kalau kita terlalu ngeyel ngedukung sesuatu hal atau capres atau cawapres, nggak berguna juga teman-teman. Kalau mereka terpilih juga kita hidupnya gini-gini doang, kecuali kalian tim suksesnya. Kalian nanti kalau mereka terpilih, kalian akan ditunjuk sebagai menteri atau bahkan menjadi ketua BUMN atau bahkan mendapatkan posisi tertentu. Kan kita tidak seperti itu. Jadi ya sudahlah, tidak usah terlalu fanatik. Kita ikuti aja pesta demokrasi ini. Dan sampai sekarang dari berbagai lembaga survei, yang masih cukup tinggi adalah pasangan nomor urut 2. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.